Ketika memutuskan untuk pindah sistem kamera dari DSLR ke mirrorless, gue melakukan banyak survei untuk menentukan lensa apa yang cocok untuk menemani Sony A7 III gue. Di video ini, gue bakal mereview lensa utama pilihan gue untuk kamera mirrorless Sony dengan sensor full frame, yaitu Tamron 2875mm f2.8 Di3 RXD. Nama lensa udah kayak gelar S3 ya, panjang bener. Mari kita cekidot. Beberapa tahun yang lalu, gue selalu mengandalkan beberapa lensa fix alias prime lens, karena kualitasnya yang biasanya di atas lensa zoom dengan rentang harga yang serupa. Tapi kali ini gue menginginkan lensa zoom dengan alasan kepraktisan. Maklum ya, makin tua makin rempong kalau harus gonta-ganti lensa pas lagi syuting. Nah, idealnya sebuah lensa zoom standar adalah lensa dengan range 24mm sampai 70mm yang dilengkapi dengan bukaan konstan di f2.8. Lensa dengan range ini dapat mengcover focal length dari super wide sampai ke semi tele atau portrait. Di sistem kamera mirrorless Sony full frame, lensa terbaik dengan spesifikasi ini adalah lensa Sony 2470mm f2.8 G Master, yang harganya langsung bikin dompet gue auto reject. Oleh karena itu, gue beralih kepada pilihan dari lensa third party atau lensa buatan pihak ketiga. Itu loh, pihak yang biasanya ngerusak rumah tangga orang. Itu lain lagi ya. Ngomong-ngomong soal lensa third party, sekitar 10 tahun yang lalu, gue udah pernah punya pengalaman pakai lensa buatan Sigma, yaitu lensa Sigma 2470mm f2.8 IX DG Macro. S3 juga nih kayaknya lensa. Di zaman itu, lensa buatan third party performanya lumayan awur-awuran. Emang sih harganya jauh lebih terjangkau, tapi juga diimbangi dengan performanya yang mengecewakan. Seperti karakter warnanya yang kekuningan, hasil yang tidak tajam ketika berhadapan dengan sumber cahaya, motor autofokusnya berisik dan lelet. Dan yang paling berasa ganggu adalah ukurannya yang gede dan berat. Faktor yang terakhir ini sebenarnya cukup normal untuk lensa zoom dengan bukaan konstan di f2.8. Bahkan lensa Sony 2470mm f2.8 G Master ukurannya juga besar dan lumayan berat. Yang mana hal ini merupakan hal yang ironis buat gue. Karena Sony memproduksi bodi kamera mirrorless-nya dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan brand lain. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor penting buat gue untuk pindah dari sistem kamera DSLR ke kamera mirrorless, yaitu kombinasi kamera dengan lensa yang lebih kompak dan ringan. Fast forward ke masa kini, lensa-lensa buatan third party saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan satu dekade yang lalu. Di tahun 2018, Tamron merilis lensa 2875mm f2.8 Di3 RXD yang cukup fenomenal saat itu. Lensa ini adalah lensa Tamron yang pertama yang didesain khusus untuk E-mount-nya kamera Sony full frame dengan beberapa rancangan poin strategi khusus, yaitu harga yang terjangkau, ukuran yang kompak dan ringan, serta performa yang mampu bersaing dengan lensa native-nya Sony. Peluncuran lensa ini langsung disambut dengan antusias oleh banyak pengguna kamera Sony dengan budget kentang seperti gue. Bahkan, di awal-awal tersedianya lensa ini di Amerika, lensa ini sempat menjadi langka di pasaran, akibat demand yang cukup tinggi. Karena kesuksesan dari performanya, lensa ini memperoleh beberapa penghargaan sebagai lensa terbaik di tahun 2018. Oke, cukup ya dongeng sejarahnya. Mari masuk ke bagian review soal lensa ini. Sebagai disclaimer, gue nggak akan membahas lensa ini dari sisi teknis terlalu dalam, tapi lebih ke pengalaman dan pendapat gue pribadi selama menggunakan lensa ini. Di bagian desain, lensa ini memiliki dimensi ukuran yang cukup kompak, baik ketika dalam keadaan normal maupun ketika zoomnya di-extend ke posisi maksimal. Beratnya pun bisa dibilang cukup ringan untuk lensa dengan spesifikasi bukaan f2.8 konstan. Berat ini bisa dicapai oleh Tamron dengan menggunakan material eksterior yang terbuat dari plastik. Meski demikian, konstruksinya tetap berasa solid dan kokoh. Apalagi pada bagian mounting, lensa ini sudah dilengkapi dengan weather sealing gasket yang membuatnya tahan digunakan di bawah rintik hujan ketika memotret sambil galau-galauan. Pada bodi lensa ini tidak terdapat tombol atau switch apapun, bahkan sekedar switch autofocus ke manual fokus yang biasanya merupakan switch standar pada lensa autofocus. Jadi, untuk mengganti mode autofocus ke manual fokus harus dilakukan dari menu di dalam kamera atau mengassign tombol tertentu sebagai tombol dengan fungsi ini. Tampaknya Tamron benar-benar
benar-benar memaksimalkan penghematan pada produksi lensa ini agar bisa dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Di bagian performa, lensa ini cukup membuat gue puas di beberapa aspek. Salah satunya adalah handling dari lensa ini yang gue rasa sangat seimbang ketika dipasang di kamera A7 III. Nggak berat depan dan juga nggak berat belakang, pas di tengah-tengah. Meski di awal, beberapa orang gue rasa akan membutuhkan masa penyesuaian akibat posisi zoom ring dan fokus ringnya yang tertukar. Nggak masalah sih kalau udah mulai terbiasa. Pengoperasian zoom ringnya sendiri cukup smooth dan presisi, sementara fokus ringnya bertipe non-linear. Agak susah diatur secara presisi ketika dalam mode manual fokus, karena mekanismenya yang focus by wire alias dikontrol secara digital, bukan analog. Kamera-kamera Sony terkenal akan kemampuan autofokusnya yang sangat ngebut. Dengan kombinasi lensa ini, kinerja autofokusnya sesuai dengan harapan gue. Motor fokus dari lensa Tamron ini sangat cepat, silent, dan akurat akibat penggunaan teknologi RXD dari Tamron, yaitu Rapid Extra Silent Stepping Drive Autofocus Motor. Gelar S4 nih kayaknya. Performa autofokusnya Tamron ini juga didukung oleh kompatibilitas dengan fitur autofokusnya Sony A7 III, yaitu eye autofocus baik pada mata manusia maupun mata hewan, dan direct manual focusing atau DMF yang memungkinkan untuk fine-tuning lebih lanjut secara manual setelah mendapatkan titik fokus melalui mode autofokus. Untuk kebutuhan fotografi jarak dekat, jarak fokus minimum dari lensa ini cukup membantu dengan kemampuan focusing di jarak hanya 19 cm dengan pembesaran 1:29. Lumayan lah buat foto makro-makroan. Apalagi hasil foto dari lensa ini sangat tajam. Bahkan beberapa reviewer mengklaim lensa ini di beberapa kondisi lebih tajam daripada lensa G-Master-nya Sony. Tapi gue pribadi dan beberapa reviewer lain lebih merasa ketajaman lensa Tamron ini sedikit di oversharpen oleh Tamron melalui software, sehingga di kondisi tertentu hasilnya kurang berasa natural. Di kategori bokeh atau kualitas blur pada background, performa dari lensa ini tidak terlalu baik. Bokeh yang dihasilkan terkadang kurang mulus, apalagi jika background yang difoto agak rumit dan ribet komposisinya. Sementara dari sisi ketahanan terhadap flare dan chromatic aberration, performa dari lensa ini mantul abis. Gue jarang banget bisa nemu flare dan CA pada hasil foto lensa ini. Secara teknis, hal ini dicapai Tamron melalui teknologi BBAR alias Broadband Anti-Reflection Multilayer Coatings. Satu hal yang tidak berubah dari karakter warna pada lensa-lensa Tamron adalah warnanya yang sedikit kekuningan. Tapi dengan sensor kamera Sony yang cenderung ke arah hijau dan magenta, membuat perpaduan karakter warna keduanya menjadi cukup netral di mata gue. Oke, sebagai penutup, berikut adalah beberapa hal yang gue suka dan kurang suka sama lensa ini. Hal pertama yang gue suka adalah harganya yang jauh lebih affordable daripada lensa G-Master-nya Sony. Lensa ini harganya sekitar 10 jutaan. Nggak ada apa-apanya menurut gue kalau dibandingin sama lensa 2470 G-Master-nya Sony yang berada di angka 30 jutaan. Yang kedua adalah performanya yang melebihi harga jualnya, dengan bodi yang kompak dan ringan, autofokus yang ngebut dan presisi, serta hasilnya yang tajam di bukaan konstan f2,8. Yang ketiga adalah ukurannya yang ringkas dan ringan untuk digunakan. Sangat cocok dipadukan dengan bodi kamera Sony A7 III yang kecil dan imut-imut kayak gue. Sedangkan hal yang terakhir ini sifatnya non-teknikal ya, di mana Sony Corporation memiliki saham sebanyak 12,06% di perusahaan Tamron. Sebagai pemegang saham terbesar kedua di perusahaan Tamron, gue rasa Sony punya andil yang cukup besar di dalam mendesain lensa-lensa Tamron untuk Sony E-mount. Sehingga dukungan dan kualitas yang dihasilkan untuk lensa ini lebih terjamin. Lensa ini bukan rambutnya Steven Seagal yang tetap sempurna di kala badai ya. Berikut adalah hal yang gue kurang suka dari lensa ini. Hal yang pertama adalah bodinya yang plastik. Meski cukup durable, tapi permukaan lensa ini lumayan ringkih. Bahkan untuk ukuran orang kayak gue yang selalu berhati-hati sama gearnya, bodi lensa gue udah menunjukkan beberapa tanda pemakaian. Akibat nggak sengaja kebentur benda lain, maupun cuma bersenggolan dengan jack mikrofon. Yang kedua adalah absennya fitur image stabilizer pada lensa ini, sehingga harus mengandalkan image stabilizer pada bodi kamera. Gue pribadi sebenarnya nggak terlalu masalah, karena terbiasa dengan lensa-lensa tanpa image stabilizer. Tapi rasanya fitur ini adalah fitur wajib di lensa-lensa modern. Yang terakhir adalah focal length lebar lensa ini yang dimulai dari 28 mm.
Buat sebagian orang yang terbiasa dengan lensa 24-70 mm, focal length ini mungkin akan sering terasa kurang lebar. Gue pun terkadang merasa demikian. Meski hal ini adalah salah satu strategi juga dari Tamron, supaya harga produksi dari lensa ini bisa ditekan dan ukurannya bisa dibuat ringkas dan ringan. Lagian, menurut gue, lensa terlebar tanpa efek distorsi emang maksimal di 28 mm. Jadi, lebih baik mundur kalau kurang lebar. Sebelum gue sudahi review lensa ini, buat kalian yang emang perlu lensa zoom dengan focal length 24-70 mm dan bukaan konstan di f2,8, bisa juga ngelirik lensa Sigma 24-70 mm f2,8 DG-DN Art. Lensa yang dibanderol dengan harga 17 jutaan ini memiliki kualitas yang lebih baik secara keseluruhan dibandingkan dengan lensa Tamron. Tapi selain harganya yang lebih mahal, lensa ini juga lebih besar dan berat. Ya, mungkin itu harga yang layak dibayar buat sebagian orang. Begitulah kira-kira review gue kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan subscribe, like, dan tinggalin komen. Semoga terhibur dan terima kasih sudah menonton.